Orang tua saya itu, saya mau nangis. Dia ngomong sama saya. Dia manggil saya Bayu. Bayu, siap Pak Gubernur, saya bilang. Kamu persiapan jadi PJ Bupati. Bekerja sesuai dengan hobi. Kan di bencana itu kan urusannya dengan orang hilang, kecelakaan, orang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami Tribun Jambi, dengan saya Yose Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi dalam acara Mojok. Nah, dalam acara Mojok kali ini kita kedatangan Pak penjabat atau PJ Bupati Muaro Jambi, Pak, atau kita biasa manggilnya dengan sebutan Bang Bahyuni Deliansyah SHMH. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami Tribun Jambi dalam acara Mojok pada kali ini, Bang Bahyuni. Sehat-sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat, ya. Kelihatan dari aura mukanya segar, Bang, ya. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, kita bincang-bincang santai, bincang-bincang sore kali ini dengan Bang Bahyuni. Mungkin tidak terlalu serius, santai-santai saja, Bang, ya, seputar keseharian Bang Bayu, seputar masa kehidupannya Bang Bayu seperti apa. Nah, Tribuners, yang pertama kita mulai bahas siapa sih Bang Bahyuni ini, ya, Bang Bayu ini. Ternyata Tribuners, Bang Bayu ini mungkin Tribuners ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Beliau ini adalah cucu dari salah satu pendiri Provinsi Jambi pada tahun 1955 pada saat itu melalui Kongres Rakyat Jambi. Pendiri itu adalah Pak Haji Samsu Bahrun. Jadi beliau ini adalah cucu dari Pak Haji Samsu Bahrun. Nah, mungkin boleh cerita Bang Bayu, kira-kira seperti apa sosok kakek dulu Bang Bayu sehingga mendirikan dengan kawan-kawan yang lain mendirikan Provinsi Jambi. Silakan Bang Bayu. Jadi informasi yang saya dengar dari cerita ibu saya, om saya, wak saya, dan paman saya, saat itu Jambi itu dia bergabung dalam Sumatera Tengah. Sumatera Tengah, oke. Datuk saya merasa bahwa Jambi ini perlu adanya provinsi sendiri. Oke. Akhirnya bergabunglah dengan para sahabat-sahabat dia untuk menjadikan salah satu provinsi di Sumatera. Yang akhirnya sampai hari ini kita dengar dengan nama Provinsi Jambi. Usia berapa kakek pada waktu itu, Bang? Kakek saya waktu itu usianya masih umur 40 tahun. 40-an ketika menggagas Provinsi Jambi ini, ya. Oke. 40 tahun, datuk saya yang memang sampai hari ini menjadi panutan bagi saya. Oke. Oke, Bang Bahyuni, Provinsi Jambi kalau menurut Bang Bahyuni sendiri yang didirikan oleh kakek Bang Bahyuni itu seperti apa sih Provinsi Jambi itu? Yang mungkin bisa dengan beberapa kata menggambarkan Provinsi Jambi. Yang pertama, kakek saya punya prinsip, ya orang Jambi dia harus punya provinsi sendiri. Oke. Karena dianggap kemampuan orang Jambi sama dengan kemampuan orang yang ada di provinsi yang lain. Sehingga dia perlu mendirikan Jambi menjadi provinsi, sehingga nanti satu saat, dan hari ini kita buktikan banyak pemimpin-pemimpin kita yang dari Jambi itu bisa ke kancah nasional. Oke. Kemudian orang-orang Jambinya sendiri sekarang sudah maju lah kira-kira Bang Bayu, ya. Tingkat pendidikan kita juga sudah tinggi, ya kan. Sumber daya alam kita juga bagus di Jambi kan. Kita tidak perlu berpikir dulu. Sekarang Jambi ini menjadi primadona, khususnya di pertambangan, ya kan. Menjadi primadona. Yang kedua di perkebunan juga menjadi primadona, ya kan. Kemudian wisata juga menjadi primadona, khususnya Candi Muara Jambi. Sehingga Bapak Gubernur Jambi, Pak Haris, langsung menghubungi Pak Presiden untuk memberikan bantuan, dan itu sudah dibantu tahap pertama kemarin. Dan ini menjadi salah satu ajang promosi untuk Provinsi Jambi pada khususnya, dan Muara Jambi juga nyantol di situ gitu. Jadi akhirnya Muara Jambi juga dikenal kan gitu. Betul. Baik, jadi dengan kiprah kakek, kemudian dengan cucunya sekarang jadi PJ Bupati di Muaro Jambi juga, mudah-mudahan bisa semakin memajukan Provinsi Jambi gitu. Bang Bayu. Oke. Mungkin sekilas info juga Tribuners, Bang Bayu ini
dulu kecilnya panggilannya sebenarnya bukan Bang Bayu, tapi Deden. Iya. Nah ini ya unik-unik ini, Deden ini setahu saya kalau ini kayak orang-orang Jawa Barat gitu ya. Orang Sunda ya? Orang Sunda. Mungkin bisa cerita sedikit Bang Bayu, panggilan Deden itu dari mana asal mulanya, kemudian apa itu maknanya itu? Jadi nama saya itu kan Bahyuni Deliansyah. Gitu. Okay. Jadi waktu masih kecil itu, bapak saya tuh manggil saya tuh Den. Okay. Akhirnya kalau orang nanya saya bilang nama saya Deden. Gitu. Okay. Sempat akte saya itu dulu namanya Deden gitu. Sempat aktenya. Cuma jadi Bayuni Deden gitu, enggak? Deden aja gitu loh. Zaman dulu kan masih bisa ya. Iya. Akhirnya datuk saya marah gitu loh, karena nama Bahyuni Deliansyah itu. Iya, betul. Itu kan Bahyuni itu kan ada Samsu Bahrun. Oke, Samsu Bahrun. Oke, asal dari situ ya. Jadi nggak mau Datuk. Nggak mau Datuk gitu loh, ya kan? Nah, akhirnya berjalan waktu, akhirnya dirubah akte itu. Oke. Jadi nama saya Bahyuni Deliansyah. Tapi panggilan kecil saya kalau dulu. Sampai kapan Bang dipanggil? Itu kalau lingkungan keluarga dan kawan-kawan saya SMP. Jangan-jangan masih sampai sekarang? Masih. Kalau orang manggil saya Deden, saya pastikan bahwa dia sahabat saya dari kecil. Kalau Bayu ini baru dikenal ketika saya masuk bekerja jadi birokrat. Waktu saya mulai SD baru dikenal. Tapi kalau saya TK ke bawah, saya masih Deden. Oke, unik juga. Nah, kalau sekarang Bang Bayu. Bang Bayu ya karena dari nama Bahyuni ya. Tapi Bayu ini punya makna juga yang menarik juga. Bayu ini kan air artinya. Air atau angin? Angin Bang ya? Angin bisa. Angin bisa. Oke. Bang, Abang ini putra kedua almarhum Kombes Pol Haji Arosadi Deling. Jadi ayah beliau latar belakangnya dari kepolisian. Mungkin bisa cerita sosok ayah. Seperti apa Bang sosok ayah dulu? Ayah saya dulu seorang anggota kepolisian. Lulusan Akademi Angkatan Kepolisian yang pertama tahun 68. Yeah. Ketika pertama kali lulus dari Akabri itu, orang tua saya tuh tugasnya di Jambi. Tugas di Jambi. Tugas di Jambi, maka ketemulah sama mama. Ketemu mama, lahirlah putra pertamanya kakak saya sekarang di Jakarta. Saya nomor 2, nomor 3 adik saya lagi cewek, kebetulan juga suaminya polisi. Oh, ke polisi. Ya. Papa itu orangnya tegas, Pak. Orang tua saya itu saya mau nangis. Panutan bagi saya. Beliau sudah berpulang. Ya. Dia meninggal, dia pesan sama saya itu cuma satu. Ketika kamu mau jadi pejabat, kamu harus berbuat baik sama orang. Ya, itu pesan yang sangat melekat dan sampai hari ini saya pegang, Pak. Saya harus satu hari itu berbuat baik sama orang. Ya. Karena itu pun yang hari ini bisa mengantarkan saya sebagai pejabat publik sekarang ya. Apalagi dengan latar belakang kakek tadi ya, kemudian dengan ayah yang seorang pejabat polisi. Ya. Baik, Tribuners, itu kisah seorang bapak yang sangat melekat ya. Mungkin bapak ini sosok yang sangat-sangat jadi panutan oleh Bang Bayu sendiri. Baik, Tribuners, selain bapak, rupanya juga anak Bang Bayu. Ada yang sekarang sedang mengikuti pendidikan Akmil di Magelang. Akmil berarti ketentaraan, Bang ya. Mungkin memang sengaja Bang Bayu pengen ada yang mengikuti jejak ayah di dunia kemiliteran atau kepolisian atau seperti apa, Bang? Kalau dari keluarga papa saya, orang tua saya itu, dia adik-beradiknya memang kalau nggak polisi tentara. Oke, ke polisi tentara. Saya tidak pernah mengarahkan anak saya untuk menjadi tentara. Tetapi ketika dia SMP, dia bicara sama saya, Pak, nanti satu saat Aan kalau besar, Aan mau jadi angkatan. Dia bicaranya angkatan. Oke, angkatan. Saya luruskan saja niat anak itu kan. Terakhir, mungkin Tuhan juga yang menunjukkan. Dia mengatakan sama saya, Pak, Aan mau masuk akademi militer. Saya bilang sama dia, Dek, kalau itu emang tekad Adek. Dan itu cita-cita Adek, yang penting Adek bisa berbuat baik untuk orang.
Dan alhamdulillah kemarin dia tes pertama kali di sini di Jambi, tes lagi kedua di Palembang, tes ketiga di Bandung, tes keempat di Magelang. Beliau lulus. Sekarang sudah Kopral Taruna, yang insya Allah mungkin bulan Juni ini dia naik jadi Sesan Mayor Taruna. Mungkin juga dia melihat sosok datuknya. Karena orang tua saya polisi kan. Dia juga salah satu yang membuat dia masuk Akmil itu ya datuk saya. Terinspirasi dari datuk. Jadi terinspirasi dari datuknya, kemudian pesan dari datuknya, Bang Bayu teruskan juga, transfer juga ke dia untuk selalu berbuat baik. Baik, Bang Bayu mungkin cerita tentang ini semasa kuliah dulu. Bang Bayu kuliah di Jakarta, kemudian di Jambi juga S2 di Jambi. Mungkin sekilas cerita tentang masa kuliah Bang Bayu. Saya ini sekolahnya paling banyak pindah, Pak. Pindah-pindah. Saya SD itu, saya TK ya. TK saya di Jakarta. SD saya di Kalimantan. Ya, ini ikut Bapak karena Bapak tugas. Karena Bapak saya di sini dulu di Jambi. Polisi, habis itu sekolah PTIK, saya ikut ke Jakarta, habis PTIK orang tua saya penempatannya di Kalimantan Timur. Kalau sekarang Kalimantan Utara, Pak. Kalimantan Utara. Di Tarakan. Saya TK di Tarakan. SD-nya di Samarinda, di Balikpapan. SMP-nya saya di Jakarta. Karena orang tua saya pindah ke Jakarta. Lagi. Habis itu SMA saya di Jakarta sampai saya S1 di Jakarta. Setelah itu saya bekerja sebagai pegawai negeri di Jambi. Itu ayah sudah pensiun? Ayah sudah pensiun. Kembali ke Jambi. Dikaryakan. Dulu kan kalau polisi itu kan dikaryakan. Iya, dikaryakan. Bapak saya dikaryakan di Pertamina, di Meruap, di Sarolangun. Akhirnya kami semua pindah ke Jambi. Ke Jambi, Bapak saya bilang sama saya, coba tes pegawai negeri. Dan pegawai negeri salah satu pekerjaan yang saya sebenarnya nggak mau, Pak. Ini menarik lagi. Dulu pengennya apa, Bang Bayu? Saya dulu sempat jadi pengacara, Pak. Setelah S1 hukum, pengacara. Selesai saya pengacara 3 tahun. Orang tua saya pindah ke Jambi. Saya masih di Jakarta. Saya nggak ikut ke Jambi. Masih di Jakarta karena sudah jadi pengacara. Akhirnya pas Lebaran saya pulang ke Jambi, papa saya nyuruh saya masuk pegawai negeri. Dan itu nggak saya dengar. Nggak didengar. Karena kita masih pengen. Iya, saya nggak tertarik dengan dunia pegawai negeri. Tapi ketika ibu saya ngomong, kalau papa sama mama ini sudah tua dan akan tinggal di Jambi selamanya, gitu loh. Jadi nanti siapa yang ngurus papa mama? Kakak saya satu di Jakarta. Adik saya yang cewek itu waktu itu dia tugas ikut suaminya di Bali. Akhirnya itulah saya ngalah. Saya pindah ke sini, saya tes pegawai negeri tahun 2001. Saya penempatan pertama kali di Merangin, Pak. Di Merangin. Setelah 2004 baru saya pindah ke Muara Jambi. Setelah itu saya mengembangkan diri, saya ngambil S2 di Unja. Kalau enggak, Bang Bayu sudah kayak jadi Hotman Paris. Kalau meneruskan karir di pengacara. Baik, Bang Bayu nih, ini hobinya, kabarnya Bang Bayu ini naik gunung sama motor trail, motor apapun. Mungkin bisa cerita tentang hobinya Bang Bayu. Saya itu, Pak, SMA itu, kalau liburan tuh saya naik gunung. SMA. Gunung apa nih? Merbabu, Semeru, Renjani. Sudah kalau Jawa sampai ke Renjani di Lombok saya sudah. Kalau motor tadi gimana, Bang? Bahkan mungkin motor Vespa juga kabarnya. Iya. Itu gimana, Bang? Kok bisa suka motor? Vespa itu kan dulu orang tua saya waktu dia tugas di Jakarta, orang tua saya kan sekolah. Kalau polisi itu kan dia lulus Akabri itu, dia ada sekolah penjenjangan namanya Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi tinggallah di Jakarta, di MES. Jadi papa saya itu kalau sore itu bawa saya naik Vespa itu. Itu. Dari situ ya saya berusaha menyenangkan orang tua kan. Dia pernah nanya, dulu waktu kamu kecil, Dan dia bilang, papa sering bawa kamu naik Vespa. Akhirnya saya belilah Vespa itu. Kalau sore dulu dia almarhum masih hidup, saya biasanya naik Vespa ke TAC tempat papa saya, biar dia mememori kenangan lama dia. Dan anak saya yang Akmil itu juga hobi. Dia ada koleksi Vespa di rumah, Bang? Ada satu lah. Vespa tahun 63.
Vespa yang kepalanya masih bulat itu ya. Itu. Menarik hobinya ini Bang Diriansyah. Motor, kemudian naik gunung, hobi-hobi yang out of the box juga lah. Nggak cuma sekedar hobi, kan ada yang gambar, ada hobi main bola gitu kan. Ini hobinya cukup out of the box. Baik, Bang Bayu sempat di Pemprov, selain di Pemkab Muaro Jambi, di Pemprov sempat ikut lelang jabatan bahkan menjadi kepala BPBD dan sekarang jadi PJ. Mungkin bisa cerita Bang, karena kan era lelang jabatan ini agak berbeda ya dengan dulu yang memang ditunjuk. Mungkin bisa cerita sedikit Bang. Jadi tahun 2017 itu ada kesempatan buka lelang di provinsi. Jadi saya diskusi sama istri saya, gitu loh. Ma, kayaknya kami mau pindah dari Muaro Jambi. Kalau memang nanti beruntung, kita pindah ke provinsi. Jadi dia tanya sama istri saya, Papa mau kemana? Saya bilang, saya pengen jadi kepala Badan Penanggulangan Bencana. Memang sudah ditargetkan? Ya, saya memang kejar gitu, Pak. Kenapa, Bang? Karena tadi yang pertama, bekerja sesuai dengan hobi. Kan di bencana itu kan urusannya dengan orang hilang, kecelakaan, orang susah, dan itu saya senang, Pak. Senang, dan saya sudah tahun ke-6 sekarang sebagai kepala BPBD. Dan saya menikmati itu. Karena kan tidak semua pekerjaan, tidak semua PNS, Pak, dikasih pekerjaan yang berdekatan dengan membantu orang. Dan saya lihat inilah yang dulu kata orang tua saya sebelum dia meninggal. Setiap hari harus bisa membantu orang. Nah, itu saya lakukan ketika saya jadi kepala BPBD, kan hampir setiap hari ada bencana, dan saya harus hadir di tengah-tengah itu. Memberikan bantuan, memberikan pendampingan. Jadi ketika lelang jabatan, Bang Bayu pelajari seluk-beluk tentang BPBD ya? Dan alhamdulillah saya dipilih waktu itu kan, dipilih. Saya sudah 6 tahun, jarang-jarang juga kepala dinas nggak digeser sama tahun-tahun gitu. Ini mungkin Pak Haris, Pak Gubernur masih mempercayakan saya. Yang kemudian saya juga dipercaya oleh Pak Gubernur menjadi pejabat Bupati di Muaro Jambi. Dan tidak pernah terbayang oleh saya dan mimpi saya menjadi seorang Bupati di Muaro Jambi, nggak pernah, Pak. Nggak pernah saya. Begitu ditunjuk, apa perasaannya Bang waktu itu? Saya dipanggil Pak Gubernur itu Desember, Pak. Desember 2021. Ketika Pak Gubernur mendapat penghargaan COVID. Saya kepala BPBD, Pak Gubernur, ada 3 gubernur yang mendapat penghargaan itu, Gubernur Jambi, Gubernur DKI, Gubernur Jatim. Jadi Pak Gubernur Jambi ini mendapatkan penghargaan. Jadi saya hadir mendampingi dia. Setelah Pak Gubernur melakukan sambutan, balik dari situ sekitar 10:30 nggak salah. Saya antar dia ke mobil, dia ngomong sama saya. Dia manggil saya Bayu. Bayu, siap Pak Gubernur, saya bilang. Kamu persiapan jadi PJ Bupati. Cuma saya antara iya apa enggak ya, saya bilang gitu kan, gitu loh. Ya, saya diam aja. Saya cuma bilang siap Pak Gubernur, saya bilang. Berjalan waktu, bulan 3 itu saya dipanggil lagi sama beliau. Bulan 3 2022 saya dipanggil sama beliau. Perkiraan saya, Pak, saya bukan PJ Bupati Muaro Jambi. Karena kan latar belakang saya orang Sarolangun. Gitu loh. Jadi Pak Gubernur bilang, yuk persiapan kau jadi PJ Bupati Muaro Jambi. Saya diam aja. Udah, saya jalan sama, yuk kau persiapan jadi PJ Bupati. Oh siap Pak, saya bilang kan. Sampai 2 kali. Iya. Balik dari rumah, 3 hari kemudian saya diminta kurikulum vitae saya sama Pak Gubernur. Jadi, ada 3 orang yang diusulkan Pak Gubernur ke Mendagri, ya mungkin Tuhan juga Pak ya, Tuhan juga melalui Pak Gubernur, garis tangan, akhirnya saya dipercaya menjadi pejabat bupati, menggantikan Ibu Masna, yang masa jabatan memang habis sesuai dengan undang-undang. Gitu. Baik, Bang Bayu, sudah banyak tadi kita ngobrol tentang keseharian Bang Bayu. Mungkin ada apa Bang, closing statement buat Tribuners di rumah, mungkin kaitan dengan pesan Datuk tadi yang selalu Abang lakukan sehari-hari, mungkin juga kaitannya dengan jargon di Muaro Jambi. Jargonnya Muaro Jambi bergerak mantap, betul Bang ya? Mungkin silakan Bang untuk Tribuners sebagai kata penutup. Yang pertama, saya berharap kepada seluruh yang hadir di sini, yang menonton Tribuners ini, mungkin kata-kata ini tidak begitu indah, tapi akan indah pada waktunya kalau kita laksanakan, yaitu berbuat baiklah setiap hari ketika memang kita bisa berbuat baik. Yang kedua, saat jargon Muaro Jambi bergerak mantap itu, saya mintanya seluruh pejabat, seluruh ASN mendukung gerakan kita untuk sama-sama kita bergerak menuju mantap. Karena
Kenapa kita harus bergerak menuju mantap? Karena Provinsi Jambi adalah Jambi mantap. Jadi supaya nanti satu komando dari kabupaten ke provinsi sama-sama membangun Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang kita cintai. Amin. Baik Tribuners, itu bincang-bincang santai kita dengan sosok Bang Bayuni yang ya nggak seperti pejabat kebanyakan ya, pakaiannya pakaian santai juga karena mungkin di BPBD tadi Bang. Jadi mudah-mudahan Tribuners mendapatkan hikmahnya dari perjalanan hidup singkat tadi yang bisa diceritakan oleh Bang Bayu. Baik, kita ketemu lagi dengan Mojok Tribun Jambi. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.